Koalisi Masyarakat Sipil mendesak Presiden Prabowo untuk keluar dari Board of Peace besutan Presiden AS Donald Trump. Organisasi tersebut dinilai tidak lagi sesuai tujuan awal sebab AS sebagai penggagas justru menyerang dan memantik eskalasi konflik dengan Iran. Lantas bagaimana respon pemerintah terhadap desakan ini? Kita akan bahas bersama Muhammad Afid Komsani, tenaga ahli KSP, dan Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat malam Mas Isnur, Mas Afid. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Selamat Ayu. malam, Mbak Ayu. Bapak-bapak. Selamat malam, Mas Hafid. Malam, Mas Isnur. Saya pertama ingin ke Mas Isnur terlebih dahulu. Mas Isnur, kalau dari Koalisi Masyarakat Sipil ini kan sudah mendesak pemerintah untuk segera keluar dari BOP. Apa alasan utamanya? Iya, sejak awal YLBHI dan masyarakat sipil meminta. Pertama, karena dia tidak sesuai dengan hukum internasional, dengan mandat-mandat Badan PBB. Kan kalau standar keamanan, standar hak asasi manusia, standar penanganan berkonflik itu semua di PBB ada, Mbak. Semua ada resolusinya. Lantas jika misalnya diperlukan tentara perdamaian juga seperti apa, penempatannya apa, legal dasar legalnya apa. Di Indonesia sendiri kita punya peraturan presiden ya tentang bagaimana penempatan tentara itu gitu. Termasuk soal-soal anggaran pembiayaan pun seperti apa udah jelas semua. Dan tanpa berpihak atau dikendalikan satu negara seperti Amerika. Nah, ketika masuk ke BOP, dia masuk dalam inisiatif hanya satu negara, Amerika, dengan negara-negara yang lain. Dan dia mengingkari sistem hukum kepesertaan Indonesia di PBB gitu. Apalagi sampai misalnya ngirim tentara yang nggak jelas tentaranya seperti apa penempatan di Palestina, di Gaza ini. Apakah dia ada tentara perdamaian, nanti pengirimannya pakai dasar hukum apa. Makanya di tentara sendiri kan banyak diskusi, mereka bingung pakai apa gitu. Yang kedua, tadi soal positioning, terlebih pasca kita melihat posisi yang makin jelas dari Amerika, ya, bukan lagi menjadi aktor yang punya itikat baik menyelesaikan atau mengupayakan perdamaian di kawasan Palestina, Iran dan lain-lain, itu menjadi aktor yang terlibat dalam melakukan kerusakan, aktor yang terlibat memulai untuk perang, aktor yang terlibat bahkan sekarang ditemukan laporan ngebom sekolah yang menewaskan hampir lebih dari 165 anak perempuan. Jadi bahkan sekarang menjadi penjahat dia, penjahat perang terduga. Nah sekarang Indonesia masih dalam posisi yang sama, maka kita sejak awal menuntut agar ini segera keluar lah. Jangan bikin malu semakin jauh Indonesia di situ kepesertaannya. Demikian, Mbak. Oke, berarti Anda beranggapan bahwa sebenarnya sejak awal Indonesia memang tidak seharusnya ikut dalam organisasi seperti BOP ini? Ya, nggak seharusnya. Oke. Tidak tepat, apalagi Indonesia adalah keketuaan ya, ketua Dewan HAM PBB. Di mana Dewan HAM PBB itu dalam semua statementnya, dalam semua rilis-rilisnya mengecam genosida yang dilakukan oleh Israel. Nah sekarang Anda duduk dengan pelaku genosida, duduk bareng dalam satu dewan, Board of Peace, disandingkan benderanya. Itu dalam sejarah Indonesia, kalau kita lihat posisi diplomasinya dari mulai Bung Karno sampai Jokowi tidak pernah seperti itu. Oke. Ya ini ada perubahan drastis ya. Dan terlebih dalam hal teknis ya, dalam hal ruang partisipasi sebenarnya kan ada peran-peran bagaimana dia harus konsultasi dengan DPR, bagaimana dia harus dikaji secara matang tentang kepesertaan, dampaknya apa gitu-gitu. Ini kan akhirnya pertimbangan-pertimbangan yang nampak nggak lama, setelah itu kemudian sekarang udah mulai terpatahkan. Baik. Demikian. Baik, saya langsung saja ke Mas Afid. Mas Afid, saya minta tanggapannya kalau menurut Mas Isnur, YLBHI dan juga Koalisi Masyarakat Sipil bahwa tidak seharusnya Indonesia sejak awal bergabung dalam BOP dan saat ini mendesak segera keluar dari BOP. Tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tentu kita sebagai pemerintah begitu ya menerima hal tersebut ya, masukan dari masyarakat sipil, aspirasi dari kelompok organisasi masyarakat ya, dan kita terbuka terhadap masukan dari publik begitu, termasuk dari tokoh masyarakat, organisasi keagamaan dan insan perguruan tinggi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa hari yang lalu begitu ya, Presiden mengundang Presiden terdahulu dan Wakil Presiden terdahulu begitu hingga ketua umum partai politik untuk membuka ruang diskusi, Mbak, lintas generasi kepemimpinan bangsa begitu, termasuk dinamika perkembangan politik global yang sedikit banyak berdampak pada situasi dalam negeri. Dan terbaru Mbak Ayu semalam gitu ya, di mana Presiden juga menerima kiai ya, pimpinan ormas Islam, termasuk pimpinan pondok pesantren begitu di Istana Merdeka Jakarta ya, bahwasannya
soliditas dan solidaritas bangsa begitu sangat penting di situasi seperti ini, dan tentu hal ini membuktikan Mbak Ayu bahwa pemerintah, presiden sangat terbuka terhadap kritik, masukan, termasuk dari organisasi masyarakat sipil terkait dengan keanggotaan kita di BOP. Tentu ini sudah banyak diulas di media Mbak Ayu ya, bahwa posisi kita begitu, posisi Indonesia, kita menerima BOP ini sebagai sarana dan ikhtiar menuju perdamaian Mbak Ayu. Ya. Tentu jikalau tidak melalui forum strategis seperti BOP ini begitu ya, kita mau melakukan mekanisme perundingan seperti apa begitu. Ratusan cara ya sejak mungkin Palestina merdeka begitu sudah ditempuh dan hasilnya sama saja, dan tentu Presiden melalui ini sedang berikhtiar, kita sedang berikhtiar, kita mendukung BOP menjadi perantara perdamaian di Palestina, serta kita komitmen untuk memilih diplomasi dalam BOP ini sebagai jalan damai bagi Palestina. Dan tentu kita juga perlu lihat Mbak Ayu bahwa dalam resolusi PBB 2803 begitu ya, jelas di huruf 2 begitu, di angka 2 mohon maaf, mempersilahkan begitu bahwa untuk membentuk yang disebut sebagai Board of Peace, dan di ayat 7 menjelaskan bahwa dapat membentuk International Stabilization Force begitu ya. Artinya dasar hukumnya juga jelas Mbak, dan tentu mekanisme nantinya akan disesuaikan dengan mekanisme yang ada di PBB. Dan sekali lagi Mbak Ayu bahwa pemerintah terbuka atas kritik, atas masukan, dan sebagaimana kita ketahui bahwa keanggotaan kita di BOP ini tidak permanen Mbak Ayu. Ya. Artinya kita mempunyai mekanisme evaluasi, kita mempunyai mekanisme cara untuk ya kita termasuk mengevaluasi keanggotaan kita dan termasuk mengevaluasi organisasi BOP itu sendiri. Dan sampai hari ini kita masih melihat bahwa BOP itu relevan Mbak Ayu untuk kemudian menjadi salah satu media mewujudkan damai di Palestina. Mbak Ayu, terima kasih. Oke, Mas Afid, tapi logikanya begini, ketika Anda tadi mengatakan bahwa ini adalah salah satu cara untuk mencapai perdamaian di dunia, ketika penggagasnya yaitu Amerika Serikat melakukan serangan ke Iran, dan ini telah disebut-sebut juga sebagai melanggar hukum internasional, apa pertimbangan pemerintah untuk saat ini tetap berada dalam BOP, tidak langsung keluar? Ya, tentu Mbak Ayu bahwa keanggotaan kita dalam BOP begitu ya tidak berangkat dari ruang kosong Mbak Ayu, melainkan sudah melalui pembicaraan dengan beberapa kepala negara di kawasan gitu ya, di kawasan Teluk, termasuk kajian internal dalam negeri begitu, termasuk masukan dari tokoh masyarakat untuk kemudian memperjuangkan kemerdekaan Palestina dari dalam gitu ya, melalui diplomasi dalam BOP, dan itu menjadi komitmen kita terhadap kemerdekaan Palestina Mbak. Jadi komitmen kita tetap sama. Dan keanggotaan kita di BOP ini tadi tidak permanen, dan kita tentu berdikari begitu ya, tidak ada pihak lain yang kemudian memaksa kita. Kami memahami Mbak Ayu bahwa meskipun ya BOP dan konflik yang terjadi hari ini antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, meskipun ya adalah dua panggung yang berbeda begitu, akan tetapi kami tidak menafikan bahwa dua hal tersebut memiliki keterkaitan ya, dan dampak tidak hanya bagi stabilitas di kawasan Timur Tengah, akan tetapi berdampak pada perdamaian dunia. Dan sekali lagi bahwa keanggotaan kita tidak berangkat dari ruang kosong, dan kita sudah mempunyai langkah-langkah terukur Mbak Ayu, dan untuk saat ini kita masih di BOP, dan tentu kita juga menyayangkan begitu ya konflik yang pecah yang tentu kita lihat sebagai itu konflik kedua negara begitu ya, antara Israel dan Amerika Serikat dan Iran dalam hal ini. Dan tentu kita mempunyai dengan keanggotaan kita tetap di BOP, kita bisa memastikan bahwa kita mempunyai media untuk ngobrol dengan Amerika Serikat, dan kita mempertanyakan komitmen dia untuk kemudian berkomitmen pada perdamaian dunia Mbak Ayu. Oke. Saya ingin kembali ke Mas Isnur. Mas Isnur, mungkin bisa ditanggapi tadi pernyataan dari Mas Afid bahwa BOP ini dianggap sebagai kendaraan begitu ya untuk bisa mewujudkan perdamaian dan juga untuk bisa bermediasi dengan Amerika Serikat. Anda melihatnya BOP masih relevan saat ini untuk mewujudkan perdamaian? Dari konsepnya aja udah nggak jelas Mbak, BOP itu Mbak. Mandat, fungsi, dan lainnya nggak jelas. Contohnya adalah itu Trump mimpin di BOP itu mandat dari pemerintah Amerika atau dia sendiri, ya kan, itu aja nggak jelas. Senator di Amerika aja mengkritik dalam negerinya, bahkan dijelaskan di piagamnya itu nggak jelas masa jabatannya kapan, sampai kapan. Apakah ketika dia berakhir sebagai presiden dia juga selesai sebagai presiden BOP, nggak jelas Mbak. Terus kita mau ikut tidak jelasan konsep itu kayak kita naif sebenarnya. Saya itu memandang sebenarnya keikutsertaan BOP itu dalam rangka politik upaya mendekati, upaya meraih hati Trump.
Makanya ketika kami mengkritik itu diiringkan dengan posisi setelahnya, yaitu perjanjian dalam agreement reciprocal trade, di mana Indonesia seperti kondisi mengemis untuk mendapatkan 19% tarif. Jadi kalau saya sih melihat di situ posisinya, bukan karena diskusi yang tajam, strategi, tapi karena ada kebutuhan kebergantungan kepada Amerika, dan tanda kutip diplomasinya ya diplomasi yang tanpa taring, ya posisi yang nggak punya keberanian bersikap ya. Bagaimana mungkin Anda mau bahas Palestina tapi Palestina sendiri nggak diajak ngomong gitu. Dan kalau kita lihat keberanian Menlu sebelumnya, ya jelas sekali standingnya. Bukan konflik ini. Kalau Anda, Mas Afid bilang ini konflik, ini bukan konflik, ini penjajahan. Bung Karno itu jelas ini penjajahan. Dan penjajahan harus dihentikan. Israel menjajah Palestina, solusinya ya pergi. Ya, dan presidennya Netanyahu dan para penjahat perang itu, penjahat genosida, sidakan ke ICC, tangkap. Yang harus direformasi adalah veto selalu dari Amerika, ya, yang memveto rencana-rencana pergerakan dari Dewan Keamanan. Itu yang nggak adil sebenarnya di Dewan PBB gitu. Karena ketidakmampuan kita melawan veto Amerika, malah membebek ya ikut di situ. Menurut saya itu adalah pergeseran sikap diplomasi Indonesia yang sangat mengecewakan. Gitu. Nah, apalagi terlebih sekarang posisinya berbeda banget apalagi. Gitu loh. Sekarang Amerika bukan sekedar punya terlihat niat baik dalam board of peace, sekarang dia pelaku, dia pembunuh. Bayangkan sekarang kalau Indonesia dianggap tidak baik, presidennya dianggap sebagai penjahat, tiba-tiba Trump mengirimkan senjata dan ngebom Jakarta gitu. Ya, membunuh Prabowo, membunuh presiden kita misalnya. Itu kan sama. Kedaulatan sebuah negara diterabas dengan luar biasa, dan kita masih belum tegas juga. Menurut saya itu bagian dari ketidakjelasan sikap ya, keterlambatan dan kelembekan dalam bersikap gitu, sebagai sebuah bangsa. Saya kalau mau lihat bagaimana yang keren, Spanyol itu dihargai oleh kita semua, oleh bangsa-bangsa lain, tegas bersikap terhadap sikap-sikap Amerika. Harusnya begitu kalau mengaku sebagai patriot ya, sebagai yang punya kebanggaan atas sikap, sejarah dan positioning bangsa. Itu Mbak. Oke, saya langsung ke Mas Afid. Mas Afid, kritik yang keras dari Mas Isnur mengenai keikutsertaan Indonesia di BOP, menganggap bahwa ini adalah sebenarnya kebutuhan Indonesia untuk bisa mendekati Amerika Serikat. Begitu, Anda melihatnya seperti apa? Ya, sekali lagi kritik tetap kita terima Mbak Ayu ya sebagai masukan gitu kan. Tapi kita sudah sampaikan di awal bahwa BOP ini dasarnya jelas Mbak, resolusi 2803 PBB begitu ya. Di situ tertera BOP. Kemudian kaitan dengan pengiriman pasukan, inilah keuntungan kita ketika masuk di BOP di awal-awal begitu, ketika kita dapat dari awal begitu ya merumuskan petunjuk teknis, kemudian rule of engagement-nya begitu ya, kaitan dengan penempatan pasukan dan sebagainya. Dan sekali lagi bahwa dalam konteks upaya kita mendukung kemerdekaan Palestina ya, bahkan sudah ratusan cara mungkin Mbak saya katakan, sudah puluhan tahun begitu. Akan tetapi ketika kita ada inisiasi positif kemudian untuk masuk dalam perundingan gitu ya, perundingan satu meja dengan yang kita katakan sebagai aktor utama gitu, sebagai aktor utama di Timur Tengah, yang ada hanyalah kritik Mbak Ayu, akan tetapi tanpa solusi, dan kami rasa bahwa ini sebagai solusi. Dalam konteks hubungan internasional, semua langkah, semua upaya yang kita ambil tentu ada risk and challenge-nya begitu Mbak ya, ada risiko dan tantangannya. Dan dalam konteks inilah kemudian kita masuk, kita terlibat, kita memastikan bahwa kita punya momentum, punya kesempatan untuk ngobrol bersama dengan aktor-aktor di Timur Tengah yang mungkin dalam hal ini mendominasi puluhan tahun begitu ya, yang tadi Mas Isnur katakan terlibat dalam konflik di Timur Tengah, tanpa kita ikut serta tentu sesuatu yang mustahil Mbak untuk kita dapat berbicara dengan Amerika. Kaitannya dengan keanggotaan Palestina begitu, kami lihat bahwa dalam piagam BOP ataupun dalam resolusi 2803, semua anggota itu berhak untuk mendaftarkan dirinya Mbak. Dalam konteks ini, tentu kita akan senang ketika Palestina bergabung misalkan. Akan tetapi dalam konteks ini kita juga tidak memaksa suatu negara untuk bergabung dalam sebuah organisasi ataupun komunitas ataupun dewan perdamaian yang kita sebut tadi itu. Dan itu menjadi pilihan dari negara masing-masing. Akan tetapi belum bergabungnya Palestina begitu,
tentu tidak serta-merta bahwa kita tidak membicarakan Palestina dalam forum BOP tersebut, Mbak Ayu. Oke, Mas Hafid, saya sekaligus ingin mengutip pernyataan dari Presiden RI Prabowo Subianto yang mengatakan akan segera mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace begitu ya. Nah, dari pernyataan ini, apa sebenarnya yang dievaluasi dan sejauh ini progres evaluasinya sudah sejauh apa? Ya, tentu sebagaimana kita ketahui Mbak Ayu bahwa tadi Mbak Ayu katakan begitu ya, Presiden dan Indonesia akan mengevaluasi keanggotaan kita di BOP begitu. Evaluasi tentu akan merujuk pada perkembangan terbaru Mbak Ayu ya, perkembangan baru di kawasan, termasuk konflik yang hari ini, agresi yang hari ini terjadi antara Iran dan juga Amerika. Dan apakah akan seperti itu termasuk posisi kita dan mandat kita di BOP. Sebagaimana ketahui bahwa keanggotaan kita di BOP Mbak Ayu itu tidaklah tetap gitu ya. Kita bisa mengevaluasi diri kita dan apa yang dilakukan oleh negara lain begitu sehingga akan berdampak pada mandat BOP tersendiri, mandat BOP tersebut begitu ya, termasuk apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat di Timur Tengah hari ini terhadap Iran. Dengan bergabungnya kita BOP di awal-awal masa dibentuknya BOP begitu, dengan independensi kita di BOP, jika diperlukan evaluasi secara menyeluruh, termasuk mungkin ya Mbak Ayu ya kaitan dengan rencana pengiriman pasukan kita. Dan hari ini teman-teman Mabes TNI, teman-teman Kementerian Pertahanan dan Keuangan juga sedang merencanakan hal tersebut. Tentu kita tidak khawatir Mbak Ayu dengan hal tersebut karena sekali lagi keanggotaan kita di BOP tidaklah permanen dan itulah yang kemudian Mbak Ayu kami tangkap dari pertemuan Presiden dengan beberapa tokoh negarawan begitu ya pada beberapa hari lalu dan semalam dengan tokoh organisasi masyarakat Islam bahwa Presiden ingin menyampaikan kepada publik ya tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebih begitu ya kaitannya dengan keanggotaan kita di BOP. Publik dapat mengakses informasi secara terbuka, Presiden menyampaikan kepada masyarakat dan tentu masyarakat bisa mengetahui apa yang dilakukan Indonesia dalam BOP itu sendiri Mbak Ayu. Oke Mas Hafid, tapi keluar dari BOP apakah menjadi salah satu hal yang juga dievaluasi oleh Presiden Prabowo? Ya, kami melihat belum sampai situ Mbak Ayu ya kan, tapi kita masih melihat perkembangan terakhir begitu karena kita masih meyakini bahwa ketika 1000 kritik begitu tanpa ada satu solusi, itu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan Mbak Ayu ketika kita mempunyai satu solusi yang memungkinkan untuk ngobrol langsung dengan Amerika Serikat melalui forum BOP tersebut, tentu ini menjadi kesempatan yang sangat berharga Mbak Ayu dan tentu evaluasi sedang kita lakukan begitu ya, tidak hanya terhadap keanggotaan kita tapi terhadap organisasi BOP itu sendiri karena kita sudah bergabung dari awal, tentu kita mempunyai posisi yang bergen yang kuat dalam hal tersebut Mbak Ayu. Baik, saya langsung ke Mas Isnur. Mas Isnur, kalau tadi Mas Hafid mengatakan bahwa yang dievaluasi bukan keanggotaannya atau akan tetap di dalam BOP atau keluar, tetapi tentang bagaimana posisinya, kemudian pengiriman tentara dan lain sebagainya. Apakah Anda melihat evaluasi ini sudah cukup menjawab keresahan masyarakat sipil dan juga YLBHI? Resolusi yang disebut oleh Mas Hafid itu resolusi yang ditawarkan oleh Amerika setelah dalam upaya untuk mendamaikan gencatan senjata. Ya, setelah itu kan harusnya terjadi yang dinamakan mundur pasukan Israelnya. Nah, setelah gencatan senjata, setelah resolusi 2803, yang terjadi apa sih? Yang terjadi adalah pengkhianatan. Pasukan Israel masih mengokupasi Gaza, masih terjadi sering banyak pembunuhan, kebobolan di mana-mana. Jadi mengacu pada resolusi itu juga resolusi yang nggak ada gunanya, resolusi yang kemudian nggak dihormati dan mereka sendiri nggak peduli terhadap pelanggaran-pelanggaran dari resolusi itu. Ya, termasuk pembukaan bantuan-bantuan kemanusiaan yang harusnya masuk ya, semuanya itu masih belum bisa secara maksimal. Jadi sebenarnya kita melihat Indonesia seolah-olah ya peduli, seolah-olah untuk berusaha menggunakan jalur BOP, tapi nggak peduli dengan situasi yang terjadi sekarang. Bantuan kemanusiaan, akses untuk humanitarian aid, menghentikan semua pengeboman yang masih berlangsung di sana sini. Itu beberapa special rapporteur ya seperti Francesca Albanese itu merilis itu berapa anak yang meninggal pasca resolusi ini, pasca ceasefire itu kan nggak diperhatiin sama Trump ya. Termasuk itu kan sebenarnya kalau kita baca perjanjian tersebut antara Israel dengan Hamas, makanya di resolusi itu mensyaratkan persetujuan Hamas. Ya, dan Hamas nggak sepenuhnya setuju dengan resolusi itu. Apalagi sekarang Palestina dan Hamas ya
menolak BOP. Jadi sebenarnya legitimasi BOP ini ya kalau kita mengutip resolusi 2803 itu jadi nggak tepat juga. Karena resolusi 2803 mensyaratkan kesepakatan dengan Hamas ya. Mensyaratkan kesepakatan dengan Palestina. Nah sekarang Palestina Hamasnya nggak mau. Anda bentuk BOP, BOP-nya nggak legitimate di konteks itu. Gitu. Oke. Demikian, Mbak. Oke, Mas Isnur, terakhir ke Anda, kalau misalkan tadi Mas Hafid mengatakan belum ada diskusi mengenai keluar dari BOP, apakah Anda melihat ketika Indonesia masih berada di dalam BOP, maka ada langkah alternatif yang netral yang bisa diambil oleh Indonesia sehingga bisa berkontribusi pada perdamaian dunia? Gini loh, sikap dan kebijakan itu harus punya landasan. Landasannya apa? Landasannya konstitusi. Landasannya undang-undang. Landasannya analisis yang tepat, kuat, dan akurat ya untuk bagaimana berposisi. Kan sebenarnya Kemenlu itu sangat banyak diplomat-diplomatnya. Coba rapatin di para diplomat ya, para KBRI itu semuanya bagaimana sikap yang seharusnya untuk agar Indonesia punya positioning diplomasi yang tepat. Jadi harusnya Prabowo meminta ya kajian strategis dari Kemenlu, dari internal, bukan dia buat putusan baru kemudian Kemenlu cari legitimasi buat mendukung. Sekarang mana coba kajian rekomendasinya, mana briefing papernya dari lembaga-lembaga atau posisi di Kemenlu agar kita tahu apa sih dasar pertimbangannya. Kan jelas kalau orang punya kebijakan itu ada konsideransinya. Konsideransinya apa? Berita acara atau kajian atau rekomendasi dari internal Kemenlu itu keluarkan sebagai sebuah kajian. Kan itu yang harus dilakukan agar apa? Agar kita tahu itu landasannya apa, sikapnya apa, bukan utak-atik gatuk gitu loh. Oke. Itu sih, Mbak. Baik, terakhir saya ingin ke Mas Hafid. Mas Hafid, singkat saja kita mengetahui bahwa Presiden Prabowo menawarkan diri sebagai mediator, tapi dengan posisi Indonesia saat ini bergabung di BOP, Besutan Amerika Serikat, dan juga anggotanya adalah Israel, bagaimana menjamin netralitas dari pemerintah Indonesia? Ya, terima kasih Mbak Ayu. Tentu apa yang disampaikan Presiden dan juga rilis dari Kementerian Luar Negeri begitu ya, kaitannya dengan menawarkan diri sebagai tadi Hanis Peace Broker begitu. Tentu kita tidak akan sendirian Mbak dalam memediasi konflik begitu ya, karena kita mempertimbangkan banyak hal, dan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dan juga rilis dari Kementerian Luar Negeri ini dengan tujuan tentu membuka ya atau mendorong negara-negara lain, negara-negara anggota BOP ya dan negara-negara lain di Timur Tengah untuk kemudian memiliki suara yang sama Mbak dengan Indonesia, untuk kemudian bagaimana memastikan gencatan senjata ya, perdamaian, dialog, diplomasi juru damai adalah tujuan kita bersama begitu untuk mengakhiri konflik. Dan kita tahu bahwa apa yang dilakukan Presiden Prabowo ini dalam rangka untuk tadi mengusulkan perdamaian dunia, dan kita harus bijak dan jeli juga Mbak bahwa tadi saya sampaikan di awal BOP termasuk perang ataupun konflik di Timur Tengah hari ini begitu adalah dua panggung teater yang berbeda, meskipun ya secara geopolitik itu saling terkait ya, dan kami melihat bahwa pecahnya konflik Amerika Iran hari ini ya murni urusan rumah tangga mereka yang mungkin mereka menemukan jalan buntu begitu ya dalam perundingan di Wina beberapa hari yang lalu. Dan sekali lagi bahwa lantas apakah ada solusi begitu ya ketika kita berkomitmen untuk mendukung kemerdekaan Palestina, dan kami lihat bahwa melalui BOP ini kita mengupayakan yang terbaik begitu ya. Dengan cara ini kita masuk dan terlibat langsung dalam perundingan BOP, dan tentu sekali lagi akan memperbesar peluang kita ya dalam memperjuangkan Palestina. Dan bahwa apa yang disampaikan Menlu dan Presiden begitu ya, kita siap sedia untuk memainkan peran penting dalam konstruksi perdamaian, dalam mewujudkan perdamaian di Palestina, termasuk tadi ya memediasi dialog antara Iran dan juga Amerika Serikat. Dan langkah penting ini tetap untuk mengedepankan begitu ya pelindungan prinsip kemanusiaan di atas segala hal Mbak Ayu. Baik, kita akan tunggu apa langkah yang akan diambil oleh Presiden Prabowo Subianto terkait keanggotaan Indonesia di Board of Peace Besutan Presiden Donald Trump. Terima kasih telah bergabung bersama kami Muhammad Hafid Komsani, tenaga ahli KSP, dan Muhammad Isnur, Ketua Umum YLBHI. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Selamat malam Mbak Ayu, selamat malam Mas Wisnu. Terima kasih, sampai jumpa. Sampai jumpa Mas.